Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Farhani Iskandar, NPM 19219164 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama itu ada kurikulum. Pengertian kurikulum ialah suatu program pendidikan yang disediakan untuk pembelajaran siswa. Menurut terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi kurikulum itu pasti ada dalam suatu pembelajaran, karena yang namanya kurikulum itu adalah program dasar dari isi pembelajaran tersebut, begitu. Kemudian ada pembelajaran. Itu pengertian pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi pembelajaran itu ya proses interaksi peserta didik dengan pendidik. Jadi ketika pembelajaran tidak ada pendidik, itu tidak akan disebut pembelajaran. Dan pembelajaran itu bisa dilakukan di mana aja, tidak ya seperti di sekolah, di pengajian, mungkin bahkan di lapangan. Sebenarnya kita sebagai insan olahraga ya, yang pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja. Kemudian ada apa sih hubungan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum ya jelas, kurikulum dan pembelajaran itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Meski berbeda pada posisi yang berbeda, artinya juga berbeda. Pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan efektif, atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Jadi kurikulum dan pembelajaran itu pasti ada dalam satu bahan ajar gitu. Kemudian setelah hubungan, ada juga perbedaan dari kurikulum dan pembelajaran. Perbedaannya itu sudah jelas ya, berbeda arti. Kurikulum itu adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai penyelenggara pembelajaran untuk mencapai tujuan. Sedangkan pembelajaran itu proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik, atau proses pembelajaran atau proses belajar dan mengajar dengan tujuan terjadinya perubahan tingkah laku, begitu. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.